Selamat welcome, selamat datang lagi di Pojok Alumni Super Filkom alias Mojok yuk guys. Nah kali ini ada aku Putri Ajeng dan hari ini kita bakalan kembali nih mojok bareng alumni hebat dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya yang bakalan sharing nih perjalanan karirnya ke kalian semua. Oke, di episode kali ini kita nggak sendirian dan kedatangan alumni yang luar biasa banget nih guys. Beliau adalah Kak Ahmad Kamil Almansyur, alumni Teknik Informatika angkatan 2014. Nah, ngomong-ngomong masalah perjalanan karir dari Kak Kamil ini sendiri, ini gak kaleng-kaleng ya guys. Dari mulai dulunya asisten lab di kampus, berkembang jadi Android developer profesional sejak tahun 2016, sampai akhirnya sekarang bisa berkarir selama lebih dari 6 tahun di Gojek. Mungkin langsung aja kita sapa narasumber keren kita pada hari ini, Kak Ahmad Kamil. Halo Kak, Halo, gimana nih Kak kabarnya hari ini? alhamdulillah baik, luar biasa. Boleh nih Kak, Kak Kamil secara personal memperkenalkan diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang mendengarkan podcast kita hari ini. Perkenalkan saya Ahmad Kamil Almasyhur, bisa dipanggil Kamil, sesuai yang sudah dikenalkan sama Mbak Ajeng ya tadi ya. Kebetulan saya masuk Filkom tahun 2014 dan lulus tahun 2018. Setelah itu, join, eee, 1, 2 company dan masuk Gojek dan sudah kurang lebih 6 tahun di Gojek dan sekarang, sebagai, Android dev di, salah satu produk di Gojek. Oke, keren banget ya Mas perjalanan karirnya dari Kak Kamil ini sendiri. Mungkin langsung aja nih kita kupas tuntas lebih dalam nih soal pengalaman dan cerita karir dari Kak Kamil. Oke, mungkin dari dulu ya Kak ya, misalkan kita throwback nih di zaman dulu waktu Kakak di perkuliahan nih. Apa sih Kak momen yang paling berkesan gitu selama Kakak jadi mahasiswa di Filkom? Momen paling berkesan, mungkin karena Filkom itu juga masih, baru dibentuk ya waktu itu, belum jadi Filkom kan, masih program, jadi kita masih banyak, hal yang bisa kita explore. Salah satunya dulu itu, ikut beberapa komunitas. Yang pertama itu BCC, Basic Computing Community, semoga masih ada ya sampai sekarang ya. Sampai ada, sampai sekarang masih ada Kak? Masih ada ya? Iya. Alhamdulillah. Terus habis itu, dulu ada, komunitas di dalam kelas namanya, Tahu Telur Community, di mana kita, bikin produk yang, bisa kita lombakan dulu, salah satunya kayak bikin aplikasi untuk membantu orang yang, jualan keliling, seperti itu. Terus, dengan apa namanya, diberkatin teman-teman yang benar-benar aktif dan benar-benar pintar di angkatan 2014 itu mendorong saya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Itu momen yang paling oke adalah, dengan teman-teman yang luar biasa pada saat itu. Mungkin pengalaman Kak Kamil dulu sama teman-temannya yang luar biasa ya, kayak suportif juga sepertinya ya teman-temannya dulu. Betul betul, Mungkin itu yang dikangenin ya Kak, dari momen-momen saat kuliah. betul sekali. Oh, Sekarang udah pada mencar. pastinya dulu juga tantangannya banyak ya Kak, di mana juga dulu fasilitasnya juga nggak seperti, Filkom yang sekarang gitu. Mungkin kalau dari Kak Kamil sendiri tuh apa sih Kak tantangan terbesar yang Kakak hadapi waktu itu? Tantangan terbesar yang dihadapi apa ya? Mmm, hmm, agak sedikit bingung juga kalau misalnya dibilang tantangan yang dihadapi pada saat itu, selain dari segi berkembangnya teknologi. Kalau dulu kan teknologi emang tidak seberkembang sekarang ya, tapi juga dibantu dengan dosen-dosen yang, suportif, yang bisa, apa namanya, diskusi ketika kita ada bingung, itu satu hal yang, apa namanya, enak banget pada saat itu, Membantu ya Kak ya? bantu banget. Untuk laboratorium dulu sudah ada, mungkin nggak selengkap sekarang ya, kalau misalnya ngelihat di update-nya sekarang sudah pada pakai iMac ya, ada lab yang iMac semua kayaknya. Iya, Eee, Kayaknya dulu komputernya ya walau seadanya. sudah terbaik pada saat itu. Apa ya, ya agak susah sih kalau ditanyain apa yang struggling selain, mungkin kalau kita membandingkan sama sekarang banyak,
tapi kalau pada saat itu mungkin itu udah yang terbaik pada saat itu. Jadi, dari tantangan kayak dari personal maksudnya untuk menghadapi perkuliahan dan lain sebagainya berarti akademik gitu aman ya, Kak, ya? Dari Akademik ya, lumayan aman lah ya, karena, dulu di kelas kan pakai bahasa Inggris juga ya, iya. slide-nya ya. Sekarang Oh, masih iya masih ya masih. masih ya? Mhm. Jadi dari situ kan kita udah bilingual tuh secara nggak langsung. Dan secara kerjaan kalau misalnya masuk perusahaan, internasional kita diharapkan untuk bisa bahasa Inggris. Iya. Dengan bahasa-bahasa yang sudah dikenalkan sama dosen menggunakan bahasa Inggris ketika kita menjelaskan sesuatu yang teknikal, itu akan lebih mudah sih dibandingkan kita menggunakan bahasa Indonesia di slide ya. Ya Ya karena itu satu hal komputer yang komputer juga pemrogramannya bahasa Inggris ya, nggak boleh betul iya. betul. Berarti, Kakak bisa dibilang, nggak ada tantangan yang begitu berarti ya, Kak, ya selama di perkuliahan juga gitu? Tantangan yang berarti, mungkin nggak ada ya karena suportif semua ya. Dari teman-teman juga support ketika kita ada namanya belajar pasti selalu ada tantangan kan ya, kita nggak Iya. paham materinya, kita nggak paham apa yang dijelaskan mungkin sama, salah satu dosen, kita mungkin bingung sama, kalimat yang dijelaskan, Mmm. ada kata-kata baru yang kita belum bisa serap. Tapi ketika ada teman-teman yang suportif, ketika, dosen juga suportif untuk, menjelaskan ulang seperti itu udah lumayan membantu banget sih untuk, bisa kita berkembang seperti itu. Oh, berarti dulu Kakak sangat, terbantu ya, Kak, ya? Maksudnya dari segi pertemanan yang sangat suportif, juga dulu Betul dosen-dosennya yang sangat membantu sekali ya, Kak, ya? betul. Tadi aku juga sempat lihat sih, Kak, di mana Kak Kamil ini sendiri setelah lulus dari Filkom, itu langsung terjun nih, Kak, di dunia kerja. Nah, aku mau tanya, Kak, perbedaan apa sih, Kak, yang paling kerasa banget gitu antara di dunia kerja sama dulu pas waktu kuliah, Kak? Oh iya. Kalau dulu tuh kebetulan kan kuliah sambil kerja ya. Jadi di semester 4 tuh, BCC itu ada bukan kerjasama sih, kita sempet bikin lomba dan salah satu sponsornya adalah Adins. Dan, ketika kita, apa namanya, kerjasama itu mereka menawarkan kalau misalnya mau intern di sana atau magang di sana, Oh. atau bisa kuliah sambil kerja di sana. Jadi Mmm. dulu, salah satu keuntungan juga ketika itu bisa magang di Atins, jadi kita bisa tahu gap antara apa yang ada di kampus sama apa yang ada di, dunia kerja. Dan pada saat itu lumayan besar sih gap-nya, karena di kampus kita diajarin basic-nya ya. Kita diajarin hal-hal yang benar-benar basic untuk, pengembangan aplikasi atau secara logika. Sedangkan di dunia kerja, itu bukan tentang basic-nya lagi, tapi mereka udah solving problem. Udah Mereka udah advance gitu ya, Kak, ya? Iya, udah berapa langkah di depan dan Mmm. mereka udah pakai, framework-framework tertentu yang spesifik membantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Contohnya misal kalau misalnya kita bahas, apa namanya, di web itu, apa namanya, kalau sekarang tuh ada Vue.js, ada lain-lain kan. Kalau dulu kan kita nggak mengenal itu. Mungkin kalau kita belajar, web dulu masih, di PHP kan. Iya. Sedangkan di dunia kerja udah pakai bahasa lain gitu loh. Ataupun backend, mungkin kita belajarnya Java, tapi di dunia kerja itu udah diajarin Golang gitu kan ya. Itu satu hal yang, berbeda tapi basic-nya tetap sama, kita belajar bahasa. Tapi secara, fundamental, apa namanya, problem solving itu, kita harus bisa mengejar, kurang lebih seperti Mmm. itu. Berarti dulu gimana sih kalau kalau misalkan Kakak kan ini dulu di BCC kan kayak menang lomba juga banyak Iya, meraih sempet. banyak menang lomba juga. Gimana, Kak, akhirnya Kakak bisa kayak, eee, ngebalancein gitu, Kak, antara akademik sama kayak lomba? Soalnya kan padat juga ya, Kak, ya sepertinya. Kerja juga ya Betul Kakak waktu itu? betul betul. Jadi kebetulan, kerjaan kan bisa, apa namanya, kalau dulu, bisa sambil dikerjain di rumah lah. Walaupun mereka ngasih opsinya kayak berapa jam doang di rumah atau berapa jam doang di kampus, sisanya harus ke kantor gitu kan ya. Terus, kayak dikasih minimum kerjanya, mungkin 40, mmm dalam seminggu tuh mungkin 10 jam minimum kerja, seperti itu. Jadi sisanya kita bisa ngatur sendiri. Untuk lomba juga, kebetulan dari kampus mendukung ya. Ketika ada lomba kita bisa izin ya. Terus ketika, apa namanya, ada mata kuliah yang di mana kita,
perlu untuk, sharing atau kita perlu untuk, membawa apa namanya, diminta untuk menjelaskan salah satu materi, misalnya kan ada kan ya kita disuruh maju untuk menjelaskan salah satu materi. Nah, kebetulan dosen juga mendukung ketika kita ikut lomba, mereka kayak, "Oh iya, nanti bisa diaturlah, mungkin ditukar dengan teman yang lain atau mungkin, kita bisa maju lebih dulu atau gimana." Dan kebetulan pada saat itu juga, sempat, lomba ke Jogja kalau nggak salah waktu itu ke UGM, mmm, waktu balik itu kita, kelas mulai jam 4, kereta itu sampai jam 3.40 atau 3.50 gitu, di Mepet stasiun Kota banget Lama, tuh. mepet banget. Mmm, Waktu itu kita langsung pesen, apa namanya, taksi ke kampus untuk ikutin kelas. Jadi untuk, apa namanya, secara nggak langsung untuk ngikutin kelas lah, mengerjakan tugas kita di kelas sebagai mahasiswa. Nah, setelah itu pada saat kita sudah di kelas, dosen itu sudah ambil inisiatif untuk switch dengan tim lain yang sudah siap, seperti itu. Jadi materi kita itu, yang harusnya kita bawakan minggu ini, bisa ditukar ke minggu depan, karena dosen juga paham kalau misalnya kita mungkin juga capek karena habis perjalanan ikut lomba, seperti itu. Dan mhm. suportif-suportif itu yang sangat mendukung kita sih, sangat Mmm, mendukung saya sih sebenarnya. oh, dari pengalaman Kakak berarti kayak di lingkungannya juga waktu itu sangat suportif juga ya, Kak. Begitu tadi Betul, juga dijelasin Kakak juga dosennya sangat bisa mengerti juga ya pada saat itu. iya, Nah, betul. namun kayak kalau terkait pekerjaan yang lebih advance seperti kata Kakak tadi itu, apa yang Kakak rasain akhirnya kayak kalau di BCC tadi kayak basic-basic ya, Kak, ya? Maksudnya kayak Iya. sesuatu yang dikerjain mungkin masih basic, terus akhirnya ke dunia, yang lebih besar, pekerjaan yang akhirnya memaksa Kakak harus bisa untuk yang lebih advance itu gimana, Kak? Iya, dulu kebetulan yang pertama tuh kan di, At-Ins ya, di Malang ya. Iya. Kebetulan juga ada beberapa teman yang ikut magang di sana. Dan pada saat itu kita diminta, saya diminta untuk, mengerjakan aplikasi Android di sana. Karena belum pernah belajar Android di kampus dan sudah diminta, akhirnya kan mau nggak mau harus belajar. Dan ada salah satu teman, Mas Fatoni, itu sudah bisa Android, dan dia sudah, apa namanya, lumayan mahir lah, pengembangan Android. Jadi di situ kita belajar bareng, kurang lebih saya diajarin lah sama Mas Fatoni untuk bisa mengerjakan aplikasi Android itu, dari mulai basic-nya sampai, kurang lebih bisa menyelesaikan aplikasi yang diminta sama kantor. Jadi kurang lebih saya di-mentoring sama Mas Fatoni waktu itu. Mmm jadi hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang, apa namanya ya, eee, dibutuhkan ketika kita kerja gitu ya, karena di kampus kadang basic-nya belum atau kita belum ada. Tapi kalau misalnya teman-teman udah pada lulus kan udah dapat basic-nya semua ya, yang ngambil MGM atau mobile pasti udah dapat Android lah paling nggak. Ketika di kantor itu atau dunia kerja itu pasti ada hal-hal baru yang kita nggak paham. Mmm, Pasti ada hal-hal baru yang mungkin orang lain akan lebih paham dan jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk diskusi, jangan malu untuk mengatakan bahwa saya tidak tahu, mmm, seperti itu. Dan, gengsi itu adalah hal yang manusia miliki dari kecil ya harusnya ya. Karena kan banyak ya anak-anak kecil yang marah-marah terus, saling saling apa namanya, emosi karena gengsi. Kita kurangin gengsi lah karena IT itu dunia di mana kita terus belajar, kurang mmm, lebih seperti itu. Dan ada hal di mana pasti kita nggak tahu gitu, kita stuck di suatu titik yang mana orang lain bisa ngelewatin itu. Kita tinggal mmm. tanya aja, kita tinggal diskusi aja sama teman-teman kita yang kita anggap lebih paham, lebih mampu dalam, eee, apa namanya, solving problem ini, gitu. Mmm. Berarti ini juga notes ya, Kak, ya, buat teman-teman semua nih. Soalnya kayak kita pastinya mementingkan gengsi terlebih dulu gitu ya, Kak, ya, ada generasi yang seperti itu gitu. Makanya dari Kak Kamil ini kita juga belajar kalau kita nggak perlu mementingkan gengsi ya, kayak kalau misalkan ada sekiranya yang nggak tahu dan bingung, bisa tanya mungkin sama teman kalian yang lebih tahu gitu. Betul betul. Oke. Jadi kalian, kuliah tidak sendiri, kebetulan kalian kuliah satu angkatan sekarang berapa? Kebetulan saya SI ya, Kak, Iya? sekitar 400-an Nah itu, something gitu, ada iya. 400 orang yang bisa kalian ajak diskusi, Mmm, kurang lebih seperti itu. iya. Jadi jangan gengsi, jangan malu.
Jangan gengsi, kalau malu bertanya sesat di jalan ya, Kak? Betul betul. Oke, tadi aku juga sedikit lihat juga dari perjalanan Kak Kamil ini yang terbilang sangat luar biasa ya karirnya. Dulu juga Kak Kamil bekerja di industri sejak kuliah ya, Kak? Betul Dan berkembang sampai sekarang jadi software engineering Android di Gojek. Nah, gimana sih betul. Kak perjalanannya Kakak sampai bisa sejauh ini? Gitu. Gimana sih perjalanannya ya? Gimana ya jawabnya ya? Mmm, ya ya namanya hidup dijalani aja masa gitu ya? Kan enggak gitu ya. Jadi, mungkin kita ngelihat peluang juga ya. Jadi, waktu itu di saat 2016 Android itu masih baru berkembang. Kita melihat peluang di sana, kita bisa belajar Android, kita bisa, apa namanya, mengikuti apa yang di-share sama tim Google waktu itu. Jadi, sambil kuliah sambil kerja. Jadi ketika di kelas, waktu saya diajarin tentang, Android, Mmm, di kelas, kebetulan udah dapat materinya tuh dari luar kan, udah belajar duluan. Jadi di kelas kita bisa diskusi sama teman-teman yang lain. Terus setelah lulus, ternyata ada peluang yang lebih menarik nih di, apa namanya, di Jakarta. Ada teman saya yang sudah kerja duluan di Jakarta, lulus lebih awal daripada saya, bahwa, apa namanya, framework yang dipakai itu udah lebih advance lah daripada apa yang saya pakai di kampus ataupun di, perusahaan sebelumnya. Setelah itu kita ngecek, bahasanya juga udah, mulai berubah dari Java ke Kotlin. Jadi, pada saat itu ya harus migrasi lagi, belajar bahasa lagi seperti yang saya bilang tadi. Di kampus diajarin Java, tapi di industri kita belajarnya Kotlin untuk Android. Itu kan udah suatu hal yang sangat berbeda ya. bener. Nah, akhirnya ya mau nggak mau belajar lagi di situ. Dan setelah, sempet mencoba di sana, ada kesempatan untuk, di Gojek kan. Gojek tuh kan ada bootcamp-nya juga ya kebetulan ya. Iya. Satu, apa namanya, programnya, Go Academy dulu, untuk bootcamp dan kita di sana diajarin basic-nya lagi, basic dari programming yang mana sedikit, eee, bukan sedikit sih, banyak berbeda dengan apa yang kita pelajari, di kampus. Kalau di kampus kan mungkin kita nggak belajar tentang Git segitu banyaknya ya, tapi di, bootcamp itu kita belajar tentang Git dan, best practice yang lain, seperti itu. Terus waktu masuk ke sana juga kebetulan sempat mencoba back-end, cuman karena udah ada basic di Android, setelah diskusi lagi sama, manajer, atau lead saya waktu itu, menyarankan saya untuk ngambil Android lagi, balik ke, apa yang sudah ada basic-nya. Setelah itu ya udah akhirnya lanjut ke Android lagi, di sana banyak teman-teman yang lebih advance, bahkan ada anak 2015 atau adik tingkat saya yang ya dia lebih lebih advance pengetahuan Android-nya daripada saya waktu itu. Jadi ya diskusi di sana, waktu itu di Go Live ya, ada Mhm. Mas Andri namanya 2015 dia, sekarang lagi kerjanya di Jepang. Dia lebih advance Oh, pengetahuan Android-nya, kita diskusi, banyak belajar juga dari Mas Andri dan teman-teman di Go Live waktu itu. Mmm, Banyak hal yang berubah dari Android, yang dari awalnya bahasanya Java jadi Kotlin, framework-nya yang awalnya MVP, MVC, jadi MVP, model view presenter, jadi pakai MVI, model, view intent, pakai MVVM, model view model, ada framework sendiri Lumos di transport, ada framework sendiri Fair and Displayer. Banyak hal-hal yang berbeda ternyata di kantor itu. Banyak hal-hal yang lebih advance dan kita harus bisa mengikuti hal-hal mhm. itu. Dan tidak semua best practice yang kita pelajarin pasti diimplementasi karena mungkin setiap skenario, setiap problem itu punya solving yang unik sendiri-sendiri, seperti itu. Itu sih Berarti mungkin pengalamannya. karena berarti kayak kita tuh harus bisa beradaptasi juga ya, kayak di mana IT yang selalu berkembang ini ya, Kak. Kayak Betul harus bisa belajar, mau belajar lagi dengan sesuatu hal yang baru yang terus berubah di IT ini. betul betul. Terus pernah nggak Kakak kayak ngerasa kesulitan gitu, kayak stuck gitu, kayak ngerasa kesulitan, "Aduh kayaknya ini sulit banget deh." Terus kayak butuh waktu berapa lama sih Kak biasanya kalau Kakak kayak gitu?
Kesulitan. Kita bahas dari awal kuliah aja ya. Eee, Sekarang masih pakai Java kan ya di kampus ya? Masih pakai Java, Kak? Java. Masih pakai Java. Awal belajar Java kan pasti Hello World ya? Iya, Hello. Iya, Nah, bener itu bener. berapa lama kamu belajar Hello World? Mungkin kalau aku karena basic-nya nggak ada SMA dulu kayak nggak ada komputer gitu ya, Kak, ya. Mhm, Aku sebulanan gitu sih. Kalau untuk programannya sih Hello World gitu aku ngerti kan, maksudnya untuk memahami lebih dalam gitu kan pastinya ini apa gitu, masih butuh mhm, waktu gitu. Sebulanan sih, Kak. sebulan. Oke, untuk Hello World bisa run dan berhasil run itu berapa lama? Nggak butuh waktu Sehari? lama, sehari, Sehari? Mas. Iya, di Sehari. jam, kuliah biasanya. Jam kuliah, oke. Kebetulan saya dulu untuk bisa program Hello World itu butuh seminggu. Oh, Untuk oke. paham, mulai dari kurang titik koma, mulai dari kurang Itu, tutup Bang. kurung, mulai dari enternya yang tidak sesuai, tutup kurungnya mungkin ke-switch dulu. Itu butuh seminggu untuk memahami ini apa, cara kerjanya gimana, untuk berhasil run, bener-bener run. Jadi misalnya minggu depan nih kelas programan dasar pertama, saya nyoba dari sekarang dan baru solving ketika di kelas. Ketika udah diajarin, oh emang ternyata programming itu unik ya. Dan setelah, dirasakan dan dijalani, banyak hal-hal yang emang kita bakal stuck sih, bakal stuck somewhere dan kita harus googling, kita harus tanya. Kalau sekarang enak ada AI ya, kita bisa diskusinya sama AI, ChatGPT. ChatGPT, Claude, dan lain-lain ya kan, ada LLM yang membantu kan. Nah, di situ kalau misalnya kita, apa namanya, bisa diskusi dengan AI, kita bisa diskusi dengan teman-teman yang lain, itu pasti, akan membantu kita ketika kita stuck. Pernah juga dulu sempet stuck ada kali seminggu untuk kerjain satu kerjaan yang sebenarnya cukup simpel setelah tahu solusinya. Jadi kayak, "Ini kok nggak bisa-bisa?" Dicoba 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 dicoba, setelah itu kayak, "Hmm, ini kayaknya udah kelamaan nyoba sendiri deh." Walaupun ini bukan main flow yang harus diselesaikan pada saat itu, ini kayak cuman, apa namanya, side quest lah dari tim. Kalau misalnya bisa nyelesain ini nggak apa-apa gitu. Jadi setelah diskusi sama teman-teman di kantor, kebetulan belum dapat solusi seminggu, mencoba googling dan lain-lain, ngebaca dokumentasi, kalau nggak salah waktu itu bikin task deh, bikin unit test untuk bisa ngebaca dari file.json, Oh, kita oke. bandingin sama respons gitu. Mmm, itu bikin kayak gitu sendiri di project kita yang lumayan besar, itu emang, agak struggling dan butuh waktu. Seminggu itu belum nemu solusi, setelah itu baru beberapa kayak 2 hari itu Sabtu Minggu setelah ulik-ulik baru dapat solusi. Oh ternyata sesimpel ini ya, dari kemarin ternyata cuman kurang import ini nih, kita butuh library ini, gitu. Itu emang sangat programming banget ya. Iya, Oke. kayak gitu sih. Emang ada waktu-waktu di mana kita bakal stuck sih. Kita Iya. bakal stuck, kita bakal ngerasa, "Oh kita nggak mampu, oh kita ini." Ya intinya kalau misalnya udah ngerasa stuck ya cari teman diskusi. Kalau, apa namanya, di pragmatic programming itu di buku pragmatic programming kalau nggak salah ada namanya Duck, debugging apa sih, bentar, Debugging. duck debugging kalau nggak salah namanya, rubber duck debugging. Nah, istilahnya rubber duck debugging. Rubber duck debugging ini gimana, kita bicara sama, eee, bebek karet itu, kita taruh di sebelah laptop kita atau komputer kita, ketika kita bingung, kita diskusi sama bebek karet untuk menjalankan apa yang ada di otak kita. Aku baru tahu sekarang. Aku Nah, baru tahu sih, Kak. itu sebuah cara untuk debugging sebenarnya, untuk, "Oh, Oke. ini apa sih?" Gitu. "Ini gimana sih cara jalan programnya?" Kayak gitu. Nah, ya kurang lebih ya seperti itu sih, cara kita berpikir kadang kita langsung jump to solution, padahal kita perlu Iya. berpikir how to-nya, step by step-nya, dan kita nggak ada temen diskusi, itu bakal susah. Kadang beberapa kali bukan berapa kali, sering sih, saya, duduk sama teman saya di kantor sebelahan, ketika saya bingung, saya ngadep ke dia, saya mencoba bertanya, sebelum pertanyaan selesai saya sudah nemu jawabannya di otak. Oh, gimana? Jadi kayak, "Ini kok nggak bisa? Ini padahal udah gini 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 gini," dia masih mendengarkan,
terus tiba-tiba muncul, "Oh iya saya belum nyoba yang ini, Ah, saya belum coba start yang ini." wah Kadang seperti itu. kayaknya kalau aku nggak bisa deh Kak, kalau gitu. Keburu stres duluan ya kalau Nah, tapi iya, sebenarnya itu ada cara-cara seperti itu untuk kita, avoid dari stres heeh, sendiri gitu loh, biar kita nggak, iya, kalau misalnya kita semuanya ada di otak itu kadang itu nggak jalan gitu loh. oke, Kita malah cuman makin berpikir stuck ya aja, Kak, ya? makin stuck aja. Mhm, Jadi yang harus dilakukan sebenarnya either kita menuliskan atau menggambarkan atau diskusi sama orang. diskusi, iya bener, Hmm, mhm. ada yang, action item yang harus dilakukan, seperti itu. Berarti, masa-masa stuck itu pasti ada banget ya, Kak, ya? Apalagi itu juga nggak mudah ya, Kak, di masa itu. Kayak Betul, GPT juga kalau misalkan sekarang kan kita bisa mengandalin GPT nih, Kak, karena ini aku pribadi pakai itu. Jadi betul. kayak jadi mungkin kalau di era Kakak dulu, AI kan nggak sebegitu ini ya, Kak, jadi harus manual dan ya coba untuk mengungkapkan apa yang dibingungin nggak sih, Kak, yang lagi Iya, stuck gitu ya? Oke, bisa jadi note sih ini untuk diterapin. iya. Terus Oke. sama itu ya, apa namanya, mmm, baca buku juga membantu ya, Ah, salah siap. satunya kayak, baca mungkin Clean Code, Pragmatic Programming itu Oh, amat-amat membantu sih, untuk kita bisa, menjadi, eee apa namanya, engineer yang lebih baik lah, mhm. kurang lebih seperti itu. Nah, dari buku-buku itu kadang kita paham hal-hal, oh ternyata hal yang kita lakukan selama ini, itu udah ada orang yang mendesain, ini nama metodologinya ini loh. Jadi ketika kita diskusi sama orang, kita tinggal ngebahas aja, "Oh ini prinsipalnya ini, kita mengikuti ini," gitu. Iya, bener banget. Berarti perbanyak diskusi ya, Kak, ya? Karena Betul. brainstorming juga untuk nge-solve problem ya, Kak? Betul. Oh, nah aku lihat ini kayak di Kak Kamil sendiri, pekerjaan Kak Kamil nih kayaknya linear gitu, Kak, sama jurusan Kakak ya, teknik iya, informatika. Nah, itu kalau dari Kakak ini apa sih, Kak, ilmu kayak seberapa penting ilmu yang ada di kampus, entah itu Kakak dapat dari BCC atau di kelas atau pas lomba, itu yang penting gitu dalam sekarang akhirnya dunia kerja Kakak ini? Kalau dibahas penting dengan dunia kerja, basic-nya penting sekali ya. Kayak di Mmm, kampus kan banyakan mengajarkan basic-nya ya. iya, Pemrograman dasar diajarin basic-nya, tentang pemrograman, tentang how to debug, ketika kita, apa namanya, start, pemrograman lanjut dan, belajar, apa namanya, object oriented programming juga, terus, struktur data dan lain-lain ya. Itu basic-basic yang bakal kepakai ketika kita masuk ke dunia kerja. Dan basic-basic itu lumayan bisa dibilang penting walaupun nggak semua yang kita pelajarin di kampus itu digunakan di dunia kerja. mmm, Contohnya apa? Contohnya adalah, dulu saya belajar tentang gimana cara bikin game, mmm, sedangkan saya bekerja sebagai, Android developer, kan nggak nyambung ya. iya, Walaupun nggak nyambung itu kan, tapi basic-nya tetap ada. Waktu itu saya belajar tentang, C# bahasa baru. Jadi saya bisa membandingkan apa bedanya C# dengan Java, mmm, dengan, apa namanya, eee bahasa pemrograman-pemrograman yang lain lah, kita bisa diskusi itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi basic-basic itu sebenarnya nanti bakal kepakai di dunia kerja, secara nggak langsung gitu, mmm, bukan secara langsung. Jadi contohnya, ketika kita berdiskusi, "Kenapa sih kita pakai Java, nggak pakai ini, kenapa kita pakai Kotlin nggak pakai Java?" Misalnya. Nah, kita bisa membandingkan, ternyata Kotlin itu lebih, manfaatnya ini dibanding Java, kelebihannya ini, kekurangannya ini, eee kenapa kita nggak pakai C#, karena mungkin C# nggak cocok, C# lebih cocoknya untuk game. Apa kita nggak pakai bahasa C karena mungkin lebih terlalu terlalu jadul dan lebih kompleks, dan banyak hal lainnya kita bisa membandingkan itu karena kita udah pelajari di kampus, gitu. Tapi hal-hal itu juga sebenarnya bisa kita pelajari setelah kita masuk ke dunia kerja. Cuman ketika kita bahas tentang, apa namanya, eee, apa yang kita pelajari di kampus dan apa yang kita pelajarin di kantor kerja, itu bakal, beda banget. Kampus bener-bener basic yang kita pelajari, walaupun di BCC dulu juga ya istilahnya basic tentang logik kita kan, basic mmm, tentang logik dulu kebetulan saya. Kita ada, apa namanya,
diskusi bersama tentang lead code dulu, tentang, how to create app, diskusi-diskusi bersama dulu, mungkin belajar Flutter bersama waktu Flutter masih awal sorry bukan Flutter, React Native, waktu awal-awal React Native, keluar. Walaupun itu nggak dipakai di dunia kerja sekarang, tapi setidaknya dulu pernah mencoba gitu. Iya. Dan kalau nggak di kampus, kapan mau mencoba, di dunia kerja udah nggak sempet mau mencoba itu semua, seperti Mmm. itu. Jadi kayak gimana kita mau belajar terus nggak sih, Kak? Karena kan juga kayak kalau misalkan kita nggak mau mencoba dan nggak mau bisa adaptasi di IT yang terus berkembang juga kita pasti ketinggalan nggak sih, Kak? Iya, betul. Oh. Nah, aku kalau penasaran deh, Kak, gimana sih waktu itu kan, Kakak juga banyak nih aku lihat juga ada beberapa kali menang di perlombaan ya, Kak. Iya, kebetulan. Nah, gimana waktu itu Kakak akhirnya bisa kayak saling kayak berkoordinasi sama teman-teman satu tim dan kayak ngebuat akhirnya ya berhasil gitu, Kak, lombanya Kakak? Iya, kalau dulu kebetulan, ada beberapa perbedaan ya dalam lomba itu ya. Salah satunya mungkin, lomba tentang Java kalau nggak salah dulu, Advance Java di, mana dulu ya? Kok lupa ya. Pokoknya di Malang lah dulu. Nah itu intinya, di situ ya diskusi tentang OOP dan lain-lain sama teman-teman sehingga bisa, dapat juara. Terus untuk, lomba selanjutnya mungkin, yang di UGM itu kebetulan bisa dapat juara, rezekinya ya seperti itu. Di situ saya fokusnya di Android karena emang dari, kuliah sambil kerja udah fokus di Android, Android ya? heeh, jadi saya, kurang lebih megang sisi teknikalnya, di Mmm. sisi, gimana aplikasi ini bekerja, gimana kita terhubung dengan server, di mana kita terhubung dengan database-nya, gimana kita bisa menampilkan data di UI, gimana bisa berhubungan antara aplikasi customer dengan aplikasi, apa namanya, kaki lima, kurang lebih seperti itu kan ya. Kebetulan namanya aplikasinya kaki lima, karena kita ngebantu orang yang jualan gerobak kan ya, kaki lima. Nah, kurang lebih ya saya megang di bagian teknikalnya, ada salah satu teman yang megang di bagian, apa namanya, presentasi slide, ada salah satu teman yang bagian ideation. Dan juga, bantu di bagian, ngodingnya juga. Jadi ketika kita diskusi itu ya, s semua orang punya pendapat masing-masing dan kita kayak Mhm. mencari yang terbaik kan. Itu gimana sih untuk ini, kita bikin UI-nya kayak gini aja, kita bikinnya kayak gini aja dan semua pada, "Oh ya udah kalau misalnya," kita lebih mempercayakan, apa namanya ya, kita mempercayakan hal, suatu bidang ada orang yang emang dirasa mampu. Jadi Mmm. saya kurang, apa namanya, bagus kalau misalnya bikin slide, agak terkesan kaku. Ada teman Oh, saya yang kalau misalnya bikin slide tuh ada sedikit rasa kayak modern, lebih ke arah, bisa membuat, apa namanya, poin-poin yang mau disampaikan itu lebih nyampe kepada orang yang mendengarkan presentasi itu daripada saya. Ya udah saya biarkan itu ke teman saya dan bagian teknikal ya, dia membiarkan itu ke saya, tapi walaupun dibiarkan kita tetap diskusi gitu loh. terus saya Heeh, tetap diskusi. Akhirnya kayak, kita make it better, iya, walaupun nggak perfect ya, make it better gitu. iya. Dan kebetulan ya rezeki juga, dapat juara waktu itu di situ di, eee, apa Berarti namanya, UGM. dulu, Kakak seringnya untuk kalau yang bahasa sekarang back end bagian programmer-nya gitu ya, Kak, ya, dulu? Eee, Kayak bikin Dibilang program backend juga bukan bukan sih, back ya? dulu lebih lebih ke mobile-nya sih. Kalau Oh, dibahas tentang backend yang sekarang, mmm, sedikit banget logiknya yang ada di backend dulu, karena kita nggak paham konsep backend frontend dulu ya. iya. Nah, waktu tahun 2000 berapa tuh, 2017. Kita pahamnya adalah aplikasi mobile ini berhubung dengan server. Server Oke. itu kita pakai punya Firebase waktu itu. Jadi, mobile call Firebase dan kita dapetin data dari Firebase, yang ngolah itu data itu dari sisi mobile-nya. Nah, kalau sekarang kan kita udah ngerti nih ada cloud computing, Iya, ada udah database. dipisah-pisah gitu ya, Kak? Nah, itu udah ada, apa namanya, spesifikasinya masing-masing Iya, ya, dan itu harusnya ngebantu kita untuk lebih paham, "Oh, ternyata kita bikin mhm. aplikasi itu bisa seperti ini," gitu loh. Kalau dulu kan kita
oh kita bikin aplikasi, ya udah dari mobile call aja ke server, ke Firebase, dari Firebase dapetin data, ya udah tampilin aja, kurang lebih seperti itu kan. Mmm, Dan ketika kita butuh update data, ya udah ubah aja apa yang ada di Firebase menggunakan aplikasi admin. Jadi aplikasi admin ini bisa, eee, update dan delete, bisa create, update, delete, delete. aplikasi customer cuman bisa read gitu kan, gitu, Bener bener kurang bener, lebih. Nah, kurang lebih seperti itu dan ya itu butuh butuh waktu untuk belajar sih emang, karena nah, dulu kita, kalau kita diajarin back end sama kampus dulu mungkin kita nggak bakal paham, karena konsep itu belum belum nyampe bener, di kita. iya, Dan sekarang, karena konsep itu udah lumayan luas dan di mana-mana ada sumber yang bisa membantu, teman-teman udah dapat konsep back end itu sekarang. iya. Dan ya itulah, seperti itulah. Jadi, Leb mmm mhm, iya, lebih mempermudah ya, Kak, ya, untuk kita akhirnya belajar belajar tentang betul karena spesifikasinya udah dipisah-pisah lebih ini lagi gitu ya. betul betul, seperti Oke, itu. keren banget sih, Kak. Nah, kayak sangat sangat ini banget soalnya kalau misalkan kayak, aku lihat dari diri aku juga gitu kayak masih perlu banyak belajar juga gitu even itu udah dispesifikasiin lagi gitu. Betul betul Dan itu menarik sih, Kak, dari Kakak yang pernah ya ikut bootcamp tadi seperti yang Kakak, mention juga tadi di bootcamp internal di Gojek ya, Kak? Dan betul. sempet juga sebelumnya kerja di beberapa perusahaan gitu. Iya, Nah, mungkin pengalaman, belajar apa sih, Kak, yang membekas gitu dari semua itu? pengalaman belajar apa yang membekas dari semua itu? Apa ya, karena setiap, eee, tahun itu satu ada hal yang baru, dibilang membekas ya hampir semuanya sih. Cuman, ini sih, apa namanya, mungkin karena dulu, saya juga aktif di komunitas di luar kampus dan di luar, kantor juga ya, kayak contohnya IAK dulu kan, Indonesia Android Kejar. Itu ada, kalau kurang lebihnya sekarang mungkin, jadinya Bangkit lah, kalau teman-teman Bangkit. paham. Oh, iya, oke. Iya, Bangkit. jadi dulu namanya IAK itu fokus untuk belajar Android, terus setelah itu mereka berkembang jadi GDC, Google Developer Lover iya, Club, GDSC. GDSC ya gitu Iya, ya? GDSC, bener. Iya. Terus habis itu, dari situ mereka berkembang dan bekerja sama dengan, pemerintah dan bikin Bangkit. Bangkit itu akhirnya, mereka butuh mentor dan, saya kebetulan mencoba daftar jadi mentor dan diterima kan waktu itu. Nah, pengalaman yang paling berkesan adalah ketika saya mampu memberi kembali apa yang saya pelajari dari komunitas itu. Jadi dulu saya belajarnya dari IAK, belajar dari teman-teman, belajar dari kampus, saya belajar dari bootcamp juga, dan ketika saya mengajar di Bangkit, apa yang bisa saya berikan balik kepada, mahasiswa-mahasiswa yang ikut Bangkit dan teman-teman yang ikut di komunitas itu untuk bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih berkembang lah ilmunya, lebih upgrade lah. Walaupun ketika saya sharing, saya juga belajar hal baru dari mereka gitu. Itu hal yang paling membekas sih, dari semua ketika saya, apa namanya, dari belajar di komunitas dan lain-lain dulu. Saya Lebih bisa ke memberikan balik. eh, lebih ke gimana caranya memanfaatkan ilmu yang udah didapat untuk orang lain Betul ya, Kak? betul. Cukup menarik sih, Kak. Dan mungkin kalau dari Kak Kamil sendiri nih, buat teman-teman semua adik-adik tingkat ini, boleh nih Kak sharing sedikit nih, pesan dari Kak Kamil buat mereka tuh tetap semangat belajarnya dan biar siap nih untuk menghadapi dunia kerja, Kak? Dunia IT itu dunia yang luas, Iya, jadi, jangan takut kalian kehabisan peluang kerja. Jadi, fokuskan kalian pengen belajar apa, selalu ada tempat-tempat misalnya kalian pengen bikin game, selalu ada user game-nya. Ketika kalian pengen, Android, selalu ada user Android. Ketika kalian pengen misalnya fokus ke iOS, selalu ada user iOS. Dan setiap, bidang itu pasti ada, fokus, apa namanya, rezekinya masing-masing, seperti itu. Tetap fokus saja kalian pengen belajar apa dan fokusnya di mana, karena kalau misalnya kita bilang dulu pada tahun 2016, 2017 kalau nggak salah, itu orang-orang pada bilang PHP akan mati, tidak ada user PHP, tidak akan ada programmer yang menggunakan PHP lagi. baik.
dan PHP sampai sekarang masih berkembang Masih ada. dan peluang kerjanya juga masih ada gitu loh. Jadi, teman-teman dunia IT itu dunia yang sangat luas dan sangat, apa namanya ya, sangat memberikan peluang kerja lah kepada teman-teman. Jadi jangan patah semangat untuk belajar di dunia IT-nya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak, "Oh saya stuck," ada banyak, kalian punya 400 kalau misalnya di SI ya tadi ya, dan punya 400 teman lain untuk diskusi, plus dosen-dosen yang sangat, suportif di Filkom. Kebetulan, Filkom UB dosennya sangat suportif ya. Betul. Terus, kalau misalnya kalian ngerasa, "Oh saya stuck bukan dari sisi akademik, saya, stuck mungkin dari sisi," mmm, apa namanya, hal-hal non teknikal, teman-teman bisa diskusi sama sama, mas-mas kece di kemahasiswaan ya, Mas kece. kan, Di banyak ULT ya yang sekarang, Mas. gimana? Di ULT sekarang juga bisa sharing-sharing Nah itu, hal yang udah banyak. teknikal, Mas. Nah itu, udah banyak sekarang kan yang bisa ngesuportif Iya, teman-teman. bener banget. Jadi tetap semangat belajarnya, jangan ngerasa kayak, apa ya, mungkin sharing sedikit dulu, Iya. kebetulan saya bukan, seorang yang pengen masuk ke IT karena pengen belajar programming. Oke. Jadi, kebetulan awal waktu ditanya, "Pengen masuk apa pengen masuk apa pengen apa?" Ya hampir semua anak kecil dulu pengen jadi dokter gitu kan ya. Iya. Ketika masuk ke IT, yang saya bayangkan adalah saya bongkar komputer, saya bongkar hardware, saya pengen paham ini, saya pengen paham itu, oh ternyata IT itu nggak segitu doang gitu loh. Akhirnya kayak ya awalnya ngerasa salah jurusan, akhirnya ngerasa, "Oh iya ini bisalah saya ngambil fokus di sini." Yang awalnya pengen fokus di hardware, malah fokusnya di software. Ada teman-teman yang dulu, ngambil jurusan, eee, SI, jadi fokus di software juga, nggak fokus di sistemnya. Ada teman-teman yang di IT fokusnya di sistem malahan, Mmm, jadi kayak mahasiswa SI gitu loh. Jadi kayak bisa berkembang di mana aja, bahkan teman saya di kantor sekarang aja, mereka non IT loh, mereka teknik kimia loh, ada yang dari iya. teknik kimia, mereka masuk ke IT menjadi saingan kalian, tapi selalu ada peluang-peluang kerja itu. Jadi kalian, eee, harus tetap semangat untuk upgrade diri, untuk belajar suatu hal yang baru di dunia IT, seperti itu. Berarti lebih ke jangan pernah nutup diri dari semua peluang ya, Mas, ya, dan harus tetap Betul mau belajar nih. betul Itu betul. salah satu pesan dari Kak Kamil ya, guys. Oke, mungkin, terakhir ya, Kak, nih dari aku, apa sih, Kak, motivasi utama gitu dari Kak Kamil sendiri untuk terus berkembang dan adaptif gitu menghadapi dunia profesional, ya apalagi Kak Kamil di IT ya, Kak, yang cukup, cepat berubah gitu, Kak? Motivasi utama, apa ya, malah bingung ya sekarang kalau ditanya motivasi utama. Mmm Dengan belajar IT kita bisa paham banyak hal sih sebenarnya. Mmm, Hal-hal, bahkan hal-hal yang orang non-IT susah pahami kita bisa dengan mudah belajar karena kita paham internet, kita paham, eee, hal-hal yang bakal dipakai ke depannya, kita udah paham duluan gitu. Tentang software juga kita tahu tentang AI, mmm, tentang large language model jauh sebelum orang-orang lain paham. Jadi bener, mungkin motivasinya ya dengan terus belajar ini ya nggak bakal ketinggalan dari yang ada yang ada. yang bakal ada gitu loh di zaman. Ya kurang lebih, motivasi untuk belajarnya seperti itu, motivasi untuk, eee, ke depannya mungkin ya dengan punya teman-teman yang suportif juga di dunia IT, kita bukan seperti bekerja yang, apa namanya ya, mmm, kadang ada sih kita lembur, emang kadang ada. Cuman ketika ada teman-teman tuh bukan kayak bekerja bener-bener orang kayak bekerja sampai keringetan, sampai gebios gitu kan ya. Orang IT kerjanya depan laptop, muter otak gimana caranya solving problem gitu kan. Dan ketika ada teman itu kerasa, oh ini ternyata bisa lebih mudah ketika kita kerjain sama temen. Mmm, Oh ternyata kita
lebih sering diskusi daripada ngerasa kerja Mmm. gitu akhirnya. Ya seperti itu sih, walaupun ya kadang ada satu 2 waktu di mana kita ngerasa kayak kita diteken banget untuk nyelesain ini di dalam waktu sekian gitu kan ya, ada lah pasti itu. Jadi, ya bingung juga sih ngejawab, dengan ya mungkin dengan jawaban tadi mungkin semoga menjawab. Mungkin dari kayak gimana kita mau terus belajar ya, Mas, ya, dan berusaha buat beradaptasi di dunia yang IT yang berubah ini gitu ya, cepat berubah ini ya, Mas, ya. Betul betul Oke. Oke, dari Kak Kamil, aku juga belajar banyak banget sih, Kak. Aku termotivasi di mana kayak kita tuh sebenarnya udah dipermudahkan aksesnya gitu. Banyak kita dari internet, dari ya AI dan lain sebagainya, udah dimudahin banget gitu. Berbeda sama di zaman yang dulu gitu ya, Kak, ya. betul Jadi betul lebih ke kayak gimana sih kita mau belajar apa enggak gitu. betul Karena kan betul. biasanya kayak ada yang pengennya selalu instan instan dan instan gitu ya, Kak. Iya itu yang amat sangat harus dihindarilah, karena instan itu kadang kita belajar A hari ini, kita menyelesaikan itu hari ini, besoknya udah lupa. Kalau kita pengen yang instan-instan aja. Memang, Mmm, trust the process sih. mmm. Ketika kalian berproses, kalian belajar sesuatu, kalian pasti mendapatkan itu, gitu loh. Intinya, trust the process untuk, belajar. Oh, intinya trust the process dan mau terus belajar sih, guys, yang aku dapat dari Kak Kamil hari ini. Cukup sangat dalam juga ya, Mas, ya. Aku bisa dari Kak Kamil bahkan aku baru tahu sesuatu yang aku nggak tahu kayak, dak dak apa tadi yang yang Kekerabel dibagi. iya, yang tadi bisa ngomong sama bebek ya, Mas, itu. Dakrabel dibagi. Iya, itu juga Mmm, itu baru sih menurut aku dan aku belum pernah tahu itu sebelumnya. Mungkin bisa dicoba ini. Oke, mungkin itu tadi penutup ya, Mas, pertanyaan penutup juga sekalian karena, ternyata udah banyak kita ngobrol banyak hal juga di sini. Dan aku mau ngucapin makasih banyak banget buat Kak Kamil atas cerita dan inspirasinya juga terkait pengalaman juga karir kerja yang sangat luar biasa ini. Oke, semoga obrolan kita kali ini bisa membawa wawasan, membuka wawasan sekaligus memberi semangat baru nih buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk selalu ikutin Pojok Alumni Super Filkom karena pastinya bakalan banyak alumni keren lainnya yang siap buat kita ajak ngobrol bareng, guys. Di sini aku Putri Ajeng, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.